Selamat malam Pak Haryo. Jadi kami dari kelompok Startup Tiket OK akan mempresentasikan detail-detail dan juga website dari Tiket OK kami ini. Next. Jadi ini berikut merupakan tim development kami. Yang pertama adalah saya sendiri, Kelvin sebagai hustler. Setelah itu ada Dayton sebagai hipster, ada Elwan dan Evan sebagai hacker. Oke, jadi background atau latar belakang kami adalah kami melihat sangat jarang ada website yang memprovide tiket untuk event atau untuk aktivitas yang ada di internet dan juga ada di sekitarnya. Sehingga para customer ini harus mencari lebih susah untuk mendapatkan tiket-tiketnya. Biasanya para provider itu taruh di Instagram atau taruh di websitenya tersendiri. Sehingga dari sanalah kita ingin mempersatukan semua jual beli tiket menjadi satu platform. Oke, problem. Jadi di sini kita ada 3 problem. Yang pertama adalah orang tidak suka antri dan tidak mengetahui kejadian di sekitarnya dan tidak mengetahui ketersediaan seperti kursi, harga, lokasi, dan waktu acara. Dan kedua, kondisi seperti ini membuat mereka tidak nyaman untuk mendaftar acara jika informasi yang tersedia minim. Saat ini mereka menangani masalah ini dengan beli melalui media sosial atau secara individu. Yang ketiga, ini juga mempengaruhi beberapa penyelenggara acara skala kecil dan menyebabkan beberapa kesulitan untuk menarik pelanggan dan memasarkan acara mereka. Oleh karenanya, kelompok kami mengajukan sebuah solusi, yaitu kami akan membuat sebuah web aplikasi yang bertindak sebagai sebuah platform yang menjual tiket-tiket sebagai perantara dari para event organizer dan para customer tersebut. Solusi kami akan membantu permasalahan yang dialami oleh customer lebih baik dibandingkan alternatif-alternatif yang dilaksanakan oleh customer saat ini. Dikarenakan kita bisa memonitor acara-acara, stok tiket dan lokasi yang ada, sehingga kita tidak akan ketinggalan informasi yang ada, dan harga dari tiket tersebut juga dapat lebih terkontrol sehingga harganya tidak dengan mudah mengalami fluktuasi. Berikut merupakan value proposition canvas dari startup kami. Jadi produk kami yang merupakan aplikasi web yang bertindak sebagai platform untuk menjual tiket dan mediator dari event organizer dan customer. Dengan adanya website ini, kita dapat memonitor acara-acara yang ada dan berbagai informasi yang ada. Selain itu, aplikasi ini juga dapat bertindak sebagai sebuah platform yang dapat digunakan untuk mencari event-event yang berada di sekitar kita. Platform ini juga dapat menyediakan berbagai macam service yang berbasis acara-acara yang ada. Dengan adanya platform ini, kita dapat menghemat energi dan waktu yang dimiliki oleh customer kami. Dan juga dengan adanya platform ini, kita dapat menghilangkan frustasi dan frustrasi yang dimiliki oleh customer dan akibat susahnya menemukan sumber-sumber yang terpercaya dan kredibel. Selain itu, kita juga dapat mengeliminasi atau kita dapat menghilangkan penjual-penjual tiket dan juga dapat menghilangkan penjual tiket yang merupakan pihak ketiga yang dapat mempengaruhi harga jual tiket. Dari segi customer kami bertujuan untuk menghadiri acara-acara yang mereka ingin ikuti. Dan oleh karenanya mereka menginginkan kualitas servis yang tinggi dan juga luasnya acara-acara yang diberikan kepada mereka. Dengan adanya platform ini, mereka dapat memonitor secara langsung terhadap segala perubahan-perubahan dan event-event yang ada di sekitar mereka. Dan juga mereka juga mendapatkan berbagai jenis event-event yang ada. Selain itu, mereka juga dapat menghemat waktu dan tenaga mereka. Implementasinya, kita harus melakukan partnership dengan beberapa event organizer yang ada. Selain itu, melakukan maintenance kepada server juga menjadi suatu masalah yang akan tiba ketika sistem menjadi besar dengan data-data yang semakin besar. Next.
Oke, selanjutnya adalah bisnis model Canvas. Oke, jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu, dimulai dari yang paling kiri yaitu key partner, yaitu kunci utama partner kami. Yang pasti yang pertama adalah event organizer-nya yang menyelenggarakan acara-acara tersebut, dan juga yang kedua adalah customer kami yang bakal bertransaksi dengan para event organizer tersebut. Yang selanjutnya ada key activities atau aktivitas kunci utama kita melakukan marketing, ada juga operasi, administrasi, dan juga production, di mana itu merupakan sistem development kita. Selanjutnya ada key resource, di sini kita punya aset, employee, good access, sama kontrak dengan para event organizer. Selanjutnya kita punya value proposition. Value proposition ini sudah dijelaskan oleh Dayton di slide sebelumnya. Setelah itu ada customer relationship. Di sini bagaimana kita membangun relasi dengan customer. Kita menggunakannya dengan sosial media, yaitu dengan Facebook, Instagram, dan kawan-kawan. Setelah itu kita juga menggunakan cooperation with other event organizer. Jadi ketika kita bekerja sama dengan event organizer yang terkenal, maka juga para customer yang ingin mendatangi event itu harus mendownload atau menggunakan aplikasi kita. Setelah itu ada channel awareness, kita menggunakan advertising, iklan melalui sosial media, atau menggunakan cooperation with other event organization. Setelah itu juga ada evaluasi, survei, dan review. Setelah itu next ada customer segment, jadi target pasar kita itu untuk orang-orang, biasanya itu orang yang muda hingga yang tua, yang membutuhkan entertainment, yang ingin menghadiri sebuah event. Yaitu ada cost structure. Di sini ada employee salary cost, ada development cost, di mana harga-harga hardware atau barang-barang yang dibutuhkan untuk development. Setelah itu yang terakhir ada promotion cost, itu harga-harga promosi yang harus dibayar. Yang terakhir ada revenue streams. Di sini kita mendapatkan penghasilan melalui service provider dan juga ada investor. Jadi kita mendapatkan uang dari bisa saja dari iklan ataupun dari tiket-tiket yang telah dijual, kita mengambil beberapa persen. Next. Oke, jadi yang selanjutnya adalah technology readiness level. Ini merupakan standarisasi dari NASA sendiri, yaitu TRL. Dari analisis kami berada di level 6, yaitu sistem, subsystem, model, or prototype demonstration in an operational environment. So, jadi di sistem kita ini sudah memiliki prototipenya dan memungkinkan untuk diuji langsung di masyarakat. Next. Dalam mengembangkan produk, tentunya dilakukan secara seksama berdasarkan bisnis model yang ada, sehingga menghasilkan produk yang optimal dan memiliki nilai jual. Sebelum proses development berjalan, dilakukan desain atau prototyping terlebih dahulu terhadap produk MVP kami. Selama proses prototyping, dilakukan pembahasan dan diskusi secara intensif bersama hustler atau product owner kami, guna menentukan konten, fitur, model bisnis, serta rancangan interface yang akan diimplementasikan pada desain. Hal yang sama juga dilakukan bersama para developer guna menciptakan user experience yang paling optimal bagi para pengguna. Setelah mengalami beberapa perkembangan yang ada, produk kami dengan prototipe terbarunya saat ini telah berhasil diimplementasikan sebagaimana yang akan dibahas berikut ini. Oke. Untuk bagian desain kita, nah di sini adalah tampilan bagian homepage kita, yang dimana ada terdiri dari quotes yang kita pilih, dan di sini kita menggunakan dominannya warnanya biru sama putih, dan di bagian section kedua kita mempunyai event. Ini adalah event-event yang kita selenggarakan, seperti ada carnival, ferry, dan hiking, dan lain-lain. Nah, About Us ini adalah menjelaskan sedikit singkat tentang startup kami, dan service what you can do, service kami kepada customer, yaitu kita bisa untuk check out event around you, nearby event, easy register, pay and attend, explore worldwide, dan phone as ticket. Nah, di sini adalah 4 tim kita yang tadi dijelaskan di slide kedua. Dan di sini sementara kami meletakkan peta WIB sebagai alamat kita. Dan di sini bagian kontak us kita ada satu form
yang dimana customer bisa dengan gampang untuk mengkontak kita atau reach ke kita apabila ada bug mungkin atau ada fitur tambahan seperti begitu. Dan di footer kita ada meletakkan email kita, email startup, nomor telepon, dan service-nya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan cara kerjanya sistem tiket OK ini. Untuk agar user bisa membrowse event-event, dapat diklik button browse event di sini. Kemudian akan diarahkan ke tempat di mana ini di show. Nah, di sini ada 3 event yang saya buat, yang admin sudah add. Di sini kita juga user juga dapat mencari event-event sesuai kategori atau apapun. Kita akan coba dulu. Untuk sini kita akan coba untuk mengetik konser anti. Maka dia akan muncul. Kita juga bisa sesuai dengan kategorinya. Ada exhibition, ada 2 exhibition, kemudian theater. Nah, untuk untuk kategori yang belum di-add akan muncul tulisan seperti ini. Kemudian kita juga dapat sort by news yang paling baru. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk cek. Nah, dikarenakan kita belum melakukan autentikasi, maka kita akan diarahkan ke login terlebih dahulu. Kita akan login dengan user. Nah, kemudian akan langsung dilanjutkan ke proses pembeliannya. Di sini tersisa 24 tiket. Kita akan coba untuk membeli 2. Dan juga subtotal ini akan melakukan kalkulasi harga dikali dengan kuantitasnya. Kita akan coba beli 4. Nah, ketika sudah berhasil, maka kita akan diarahin ke dashboard-nya. Dashboard-nya user. Di sini statusnya akan waiting dulu, karena harus menunggu persetujuan dari adminnya. Ini 4. Oke, kita akan coba approve dengan account admin. Nah, sini sudah ada. Yang tadi saya masukkan kuantitinya 4. Ini. Oke, sudah. Nah, selain itu, admin juga dapat meng-create event. Dan yang kita create ini akan masuk ke halaman untuk melihat event-event tadi. Ini sekilas tampilannya. Kita akan coba untuk ke user dashboard-nya lagi. Oke, selanjutnya adalah future roadmap. Itu adalah bagaimana apa yang akan kita buat di tahun-tahun kedepannya. Yang pertama itu adalah quarter 4 2021. Kita bakal punya new service untuk memfasilitasi tiket untuk hiking contohnya. Setelah itu di quarter 2 2022 kita akan mengexpand produk kita dan memiliki mobile app sendiri. Setelah itu di quarter 3 tahun 2022 kita akan mengimprove unit and usability testing. Jadi di sini kita akan memperbaiki semua bugs dan memperbaiki tampilan feedback dari user. Setelah itu di quarter 4 2023 kita bakal memiliki live feature. Jadi ketika mereka membeli tiket konser, mereka nggak perlu lagi jauh-jauh misalnya ke Amerika atau ke Singapura, mereka bisa langsung live dengan aplikasi kami. Next. Oke, jadi berikut adalah presentasi kami untuk startup tiket OK. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.